Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan sharing tips dan trik untuk menyusun skripsi ya. Mungkin juga bisa digunakan untuk penyusunan tesis atau tulisan-tulisan ilmiah yang lainnya. Nah, jadi ini saya mengambil contoh umum saja ya, bagaimana skema atau isi-isi yang ada di dalam suatu tulisan ilmiah atau skripsi. Biasanya terbagi menjadi 5 bab. Jadi ada bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 ini teori, bab 3 metode penelitiannya, bab 4 hasil dan pembahasan, lalu di bab 5 penutupnya. Jadi mungkin di beberapa institusi pendidikan dia akan berbeda formatnya, tetapi garis besarnya adalah 5 poin itu yang harus dibahas pada skripsi atau penelitian. Nah, kita coba bahas satu persatu babnya ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini isinya adalah latar belakang, kemudian nanti ada rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, ini berbeda-beda lagi. Kembali saya tekankan, biasanya ada universitas yang memasukkan pertanyaan penelitian di bab 1. Jadi setelah rumusan masalah, ada lagi pertanyaan penelitian. Setelah itu baru tujuan. Kemudian biasanya juga ada yang memasukkan tabel keaslian penelitian di bab 1. Nah, itu berbeda-beda tergantung institusi. Tetapi yang saya jelaskan di video kali ini, kita ambil skema yang secara umumnya ya. Oke, di bab 1, khususnya poin A, biasanya latar belakang, ini mengharuskan kita menceritakan apa pentingnya penelitian kita, atau mudahnya apa alasan harus dilakukan penelitian ini. Nah, makanya mahasiswa itu perlu mendalami bab 1 dengan baik, karena di sini biasanya banyak timbul pertanyaan-pertanyaan pada saat sidang proposal. Apa alasan, apa yang menguatkan Anda mengambil topik ini, kenapa mengambil lokasi di situ, itu semua akan ditanyakan. Kalau semua sudah tergambar jelas, data-datanya di latar belakang, maka tidak perlu takut lagi ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kalau data-datanya belum terlalu kuat. Jadi, alasan kenapa masalah ini perlu diteliti, urgensinya apa. Kemudian yang harus ada di latar belakang ini adalah 1, besaran masalahnya, kasus-kasusnya ya, kemudian keseriusan atau dampaknya penyakit ini apa, masalah ini apa, kemudian kesensitifannya, relevansinya, dan visibilitasnya, artinya kelayakan masalah ini untuk diteliti. Jadi kalau di masalah kesehatan masyarakat itu kan macam-macam ya. Ada penyakitnya, ada pengobatannya, ada pencegahannya, ada programnya. Nah, itu semua bisa kita teliti. Tinggal bagaimana kita menjelaskan latar belakang urgensi topik-topik tersebut. Nah, justifikasi ya, atau urgensi. Kenapa topik ini perlu diteliti. Dan ini akan menjadi tantangan kalau kita mengambil topik yang sudah sangat umum. Jadi pada intinya suatu penelitian kan yang kita mau adalah novelty atau kebaruan. Ada poin-poin baru yang bisa kita dapatkan dari hasil penelitian. Jadi kalau misalnya penelitiannya sama saja dengan yang sudah ada, nah itu biasa ditanyakan untuk apa lagi diteliti. Karena ini kan sudah banyak tulisan-tulisan sebelumnya, sudah banyak hasil di daerah-daerah lain seperti itu. Nah, itu yang menjadi tekanan, pressure bagaimana kita membuat latar belakang dengan baik. Pun kalau topiknya sudah pernah diangkat ya, kita harus bisa memperlihatkan apa yang berbeda penelitian Anda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi saya mengambil satu sumber ya yang menjelaskan bahwa latar belakang itu ada 4 topik yang harus tergambar. Yang pertama, masalahnya dan dampaknya apa. Kemudian area spesifik yang mau diteliti, lalu elaborasinya, dan muncullah kesenjangan. Nah,
Nah, ini untuk bagian besaran masalah dan dampaknya ya. Jadi kita selalu sebut ini piramida terbalik. Artinya ketika kita menggambarkan data dari topik yang akan kita teliti, itu kita dari lingkup yang paling besar dulu, lalu nanti akan mengkerucut sampai ke lokasi penelitiannya kita. Jadi misalnya kita mau mengangkat isu tentang COVID-19, nah di bagian latar belakangnya itu kita harus cerita dulu dampaknya COVID itu apa, sehingga ketika orang akan membacanya, dia mengetahui bahwa topik ini urgent, topik ini penting untuk dilakukan penelitian, karena dampaknya juga berbahaya, seperti itu. Nah, setelah kita membuat satu paragraf berisi dampaknya, paragraf berikutnya kita bisa masuk ke besaran masalahnya. Artinya kita mulai memaparkan seberapa parah kasus dari masalah yang mau kita angkat. Contoh COVID-19. Nah, kita ambil tuh secara global. Kalau untuk kesehatan masyarakat, biasanya kita selalu pakai dari WHO atau dari CDC, ya, yang lingkupnya sedunia, gitu, global. Jadi COVID secara global tertinggi di negara apa? Terus yang terendah di negara mana? Seperti itu. Kemudian Indonesia ada di peringkat keberapa? Nah, itu untuk memaparkan data secara global. Setelah itu, kita masuk yang lingkupnya nasional. Nasional ya kita pakai data-data dari Kemenkes. Kemudian kalau COVID ini kan ada Satgas COVID. Nah, itu semua data yang bisa kita gunakan. Jadi kalau di lingkup Indonesia nih, yang tertinggi ada di provinsi mana? Terus terendah di mana? Atau bisa juga kita paparkan 5 provinsi tertinggi kasus COVID-nya. Nah, itu untuk data nasional. Kemudian menyempit lagi nih, dari dunia nasional kita masuk ke provinsi ataukah kabupaten kota, lokasi yang mau kita teliti. Lalu setelah data-data dari kabupaten kota, nah kita menyempit lagi sampai ke lokasi penelitian. Apakah penelitiannya lingkup kecamatan, ataukah kelurahan atau desa, atau di suatu institusi, di sekolah, di kantor, dan di tempat-tempat yang lainnya. Jadi misalnya, teman-teman mau meneliti COVID di sekolah, misalnya ya, di SMA atau tidak di universitas yang sekarang sudah sekolah-sekolah yang sudah mulai tatap muka, mau diteliti, nah, tetap kita harus mengambil data secara global dulu. Secara global, masuk ke Indonesia, masuk ke provinsi mana, misalnya mau meneliti di SMP X di Kota Jayapura, nah, berarti kita masuknya di Provinsi Papua. Lalu turun ke Kota Jayapura, turun lagi ke lokasi penelitiannya di sekolahnya. Biasanya, untuk besaran masalah ini, kita akhiri dengan data survei awalnya kita, atau studi pendahuluan. Jadi peneliti biasanya sudah mulai turun ke lokasi penelitian untuk mengambil data awal. Nah, itulah yang memperkuat di bagian besaran masalah di latar belakang. Intinya adalah piramida terbalik ya. Biasanya kan ada yang langsung loncat, dia mulai dari Indonesia saja. Nah, itu akan diminta tuh untuk tambahkan data global. Jadi kita mau melihat secara keseluruhan. Untuk masalah-masalah yang sudah umum, itu untuk mencari kasusnya saya rasa tidak sulit lagi. Sudah banyak instansi-instansi, laporan-laporan yang bisa digunakan di bagian besaran masalah ini. Ada profil kesehatan misalnya, ada data survei misalnya, itu semua bisa digunakan. Nah, kita lanjut area spesifik. Nah, ini kita sudah mulai spesifik nih. Apa yang dimaksud area spesifik? Pertama, kita fokus ke area yang diteliti, kemudian kita mulai merincikan variabel apa yang mau kita ambil, dan lokasi penelitiannya disebutkan. Jadi fokusnya di mana? Karena masalah kesehatan masyarakat itu kan luas. Satu penyakit kita bahas itu bisa dari berbagai sudut. Bisa diagnostiknya, bisa faktor risiko atau penyebabnya, bisa tentang pengobatannya, bisa tentang pencegahannya, bisa tentang program-programnya, itu banyak sekali. Jadi COVID saja bisa kita bahas faktor penyebabnya, bisa kita bahas vaksinasinya,
Bisa kita bahas mungkin tentang protokol kesehatannya. Nah, itu banyak. Makanya di area spesifik ini kita sudah diminta untuk lebih fokus apa yang mau kita teliti. Kalau tadi di bagian besaran masalah kan kita menjabarkan masalah COVID secara umum. Nah, di bagian area spesifiknya ini kita mulai merinci bahwa yang mau kita teliti adalah faktor risikonya, misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah fokus faktor risiko, nah kita sudah bisa melihat tuh variabel apa yang akan diteliti. Faktor risiko kan banyak. Nah, kita bisa lihat apakah mau lihat dari faktor internal, dari si individunya, dari pengetahuannya misalnya, dari perilakunya dia, kebersihannya misalnya, atau kita mau lihat dari faktor lingkungan, apakah ketersediaan sarana cuci tangan misalnya, ketersediaan masker, terjangkau, murahkah atau mahalkah, itu semua bisa dijadikan variabel penelitian. Jadi semakin spesifik. Lalu disinggunglah di lokasi penelitian. Kenapa kita mau ambil lokasi tersebut? Misalnya tadi kita mau ambil di SMP X. Nah, kita perlu jelaskan karakteristik sekolah tersebut dan kenapa diambil. Misalnya, kita mengambil dengan alasan baru saja terjadi lonjakan kasus di sekolah tersebut. Nah, itu bisa menjadi alasan. Ini untuk kasus COVID ya. Untuk masalah-masalah lain tentu ada karakteristik atau kekhususan tertentu. Misalnya kita mau meneliti suatu penyakit di kota A. Alasannya adalah karena penyakit itu menjadi banyak sekali kasusnya di kota A tersebut. Itulah alasan kita menelitinya. Nah, itu semua dijelaskan di bagian lokasi penelitian. Jadi tidak serta-merta hanya menyebutkan lokasinya, tetapi disebutkan juga alasannya. Ini biasanya yang banyak menjadi bahan pertanyaan pada saat sidang proposal. Kenapa dari sekian banyak lokasi Anda memilih lokasi tersebut? Nah, kalau data-datanya sudah lengkap, studi pendahuluannya lengkap, kemudian penjelasan latar belakangnya kuat, nah kita tidak perlu ragu lagi untuk menjawab. Kemudian kita lanjut di bagian setelah area spesifik adalah elaborasi. Elaborasi ini kita mulai melihat penelitian-penelitian sejenis. Kembali lagi saya sebutkan bahwa penelitian itu setiap tahun kan banyak sekali. Jadi tidak mungkin atau bukan tidak mungkin ya, sangat sulit kita membuat suatu hal yang betul-betul baru. Nah, jadi kita akan mencari penelitian sejenis yang nantinya akan menjadi pembanding dengan penelitian kita. Dengan adanya elaborasi ini, kita juga bisa mengetahui apa saja misalnya yang belum diketahui. Jadi biasanya kan ketika kita baca jurnal, itu ada di bagian saran tuh. Saran untuk peneliti berikutnya, untuk meneliti tentang A, B, C, D. Nah, itu yang kita angkat di bagian elaborasi ini. Nah, elaborasi ini biasanya kita buat dalam bentuk matriks tabel seperti ini. Nah, ini menurut saya pribadi sangat mempermudah kita pada saat penyusunan skripsi. Kenapa? Karena ini satu bisa kita pakai di bagian latar belakang, kemudian di tinjauan pustaka, kemudian bisa juga untuk membantu kita menentukan standar di bab 3 ya, di bagian pengkategorian ya kriteria objektif. Nah, itu kan biasanya kita diminta untuk mencari sumber-sumber yang valid atau yang baku. Nah, ini bisa juga kita dapatkan dari matriks ini. Dan yang paling penting adalah pada pembahasan. Jadi di pembahasan itu kan biasanya kita diminta untuk membandingkan ya, memperkuat dengan penelitian sebelumnya. Nah, kita tidak perlu lagi sulit-sulit untuk mencari. Dengan tabel ini, itu tinggal kita ambil saja, tinggal kita baca yang mana yang sejalan, yang mana yang tidak sejalan. Jadi, kunci di awal penelitian, kalau dari saya pribadi adalah saya selalu membuat matriks seperti ini. Dari variabel apa saja yang mau saya buat, saya cari jurnalnya, kemudian saya rangkum di tabel. Judulnya apa, lokasi penelitiannya di mana, dia pakai desainnya apa, populasi dan sampelnya, hasilnya. Biasanya saya tambahkan lagi nih di tabel-tabel berikutnya. Misalnya tentang kriteria objektif, sarannya, nah itu juga bisa. Jadi untuk menggunakan penelitian sejenis kan desainnya harus sama.
Kemudian sebisa mungkin juga populasi dan sampelnya itu setipe. Misalnya kita mau meneliti COVID tadi, faktor penyebab COVID di siswa-siswi SMP. Nah, kita juga carinya penelitian yang meneliti di populasi SMP, atau paling tidak di remaja yang usianya usia SMP itu. Jangan kita gunakan pembanding dengan penelitian yang pada lansia atau pada anak-anak. Nah, itu tentu tidak sinkron. Makanya dengan adanya matriks ini itu sangat membantu kita untuk memetakan referensi-referensi yang kita gunakan. Kemudian setelah elaborasi, kita lanjut. Nah, muncullah kesenjangan. Jadi kesenjangan ini kan gap ya. Gap antara realita dengan teori. Nah, itu tentu ada masalah di situ. Nah, kesenjangan ini akan muncul setelah kita memaparkan tadi dari besaran masalahnya, dari area spesifiknya, sampai dengan elaborasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi dari sini akan muncul penekanan apa yang kita teliti. Atau orang bilang solusi dari masalah yang kita paparkan di latar belakang. Jadi di latar belakang ini kan ada masalah tuh, kasus setinggi ini, di sekolah ini tinggi, faktor-faktor penyebabnya ini. Nah, kita akan memunculkan sedikit solusi di bagian kesenjangan, lalu kita juga bisa melihat ada novelty atau kebaruan. Kembali lagi tidak mungkin 100% berbeda ya, tapi pasti ada miripnya, tetapi akan ada sedikit unsur yang membedakan penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini penting nih novelty menurut saya pribadi, karena kalau teman-teman berencana untuk publish tulisannya, jurnalnya, tentu kita harus ada novelty. Pihak-pihak jurnal itu akan melihat apa bedanya penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau ternyata memang berbeda, nah itu akan menjadi penguat mereka untuk mempublishnya. Tapi kalau ternyata sama saja dengan jurnal-jurnal yang lain, nah itu juga bisa menjadi hal yang menurunkan potensi tulisan kita dipublish. Oke, setelah latar belakangnya beres, kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini uraian permasalahan yang akan diteliti sebagai akibat dari adanya kesenjangan antara teori dan realita. Nah, ini kembali lagi berbeda ya. Biasanya ada yang rumusan masalahnya harus dalam bentuk kalimat tanya, tetapi ada juga yang mintanya dalam bentuk pernyataan biasa. Jadi tergantung dengan format setiap kampus. Tapi biasanya rumusan masalah ini hanya dalam satu statement saja ya, entah itu dalam tanda tanya atau kalimat. Dia hanya satu saja, satu kalimat. Nanti dia akan terpecah menjadi spesifik di tujuan. Jadi tujuan ini ada dua, ada yang umum dan ada yang khusus. Kalau umum, ya secara umumnya saja. Misalnya kita mau mengetahui faktor-faktor penyebab kejadian COVID-19 di sekolah XX. Nah, itu tujuan umum, karena dia hanya menyebutkan faktor-faktor. Tapi kalau di tujuan khusus, kita sudah mendetailkan, merincikan semua variabel yang mau kita teliti. Jadi contoh satu, mengidentifikasi faktor faktor pengetahuan terhadap kejadian COVID di sekolah XX. Itu variabel pengetahuan. Kedua, mengidentifikasi faktor sikap terhadap kejadian COVID-19 di sekolah XX. Nah, itu sudah variabel kedua. Seterusnya sampai dengan variabelnya habis. Nah, kalau manfaat, ini biasanya formatnya baku ya. Kalau tujuan ini kan tergantung penelitinya. Semakin banyak variabelnya, maka semakin banyak tujuan khususnya. Tapi kalau manfaat, umumnya terbagi dua, teoritis dan juga praktis. Apa kegunaan atau apa kontribusi yang akan dihasilkan dari tulisan ilmiahnya kita. Kalau teoritis, itu untuk perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya kita bisa menambah wawasan tentang faktor penyebab COVID. Jadi faktor COVID ini bukan hanya dari perilaku, tapi juga dari lingkungan dan seterusnya. Itu teoritis. Kalau praktis, ini manfaat yang aplikatif, yang bisa diterapkan ke program-program.
Biasanya kita tujukan ke instansi terkait, ke lokasi tempat kita penelitian, atau kembali ke alma mater atau kampus. Lanjut. Oke, itu dia tadi tentang bab 1 ya, mulai dari latar belakang sampai dengan manfaat penelitian. Berikutnya kita masuk ke tinjauan pustaka, bab 2 ya. Semua, tetapi harus hati-hati teman-teman karena ini sangat rawan copy paste. Kalau tulisannya dilakukan cek plagiarisme, biasanya akan besar sekali di sini. Kalau kita asal copy paste, yang diharapkan, sangat besar harapannya adalah kita melakukan parafrase di tinjauan pustaka. Artinya teori itu tidak mungkin kita ubah ya. Teorinya yang tetap seperti itu, tetapi bagaimana kita pintar-pintar membuat kalimatnya tidak terlalu sama persis. Jadi kunci pertamanya harus parafrase, kunci keduanya jangan lupa sitasinya. Jangan lupa tulis sumbernya di akhir paragraf atau akhir kalimat, supaya tidak dianggap plagiat ya. Nah, di bab 2 ini ada beberapa poin. Ada landasan teorinya, kemudian ada kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesis penelitian, kalau penelitiannya kuantitatif. Nah, landasan teori ini adalah definisi-definisi ya, pendapat-pendapat para ahli ya, intinya semua teori yang berkaitan dengan topik penelitiannya kita. Misalnya kita tadi mau mengambil judul faktor risiko kejadian COVID-19 di SMP. Nah, berarti kita harus bahas apa itu COVID. Kemudian kita harus bahas sedikit tentang faktor risiko COVID. Nah, itu semua kita masukkan di bab 2. Kemudian masuk juga ke faktor-faktor dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, ini berguna sekali ya, tabel matriks yang tadi. Kita bisa ambil dari situ, lalu kita narasikan. Kemudian, nah dari sini kita akan terarah membuat kerangka teori. Kalau di kesehatan masyarakat, itu kan biasanya banyak teori-teori ya, yang bisa kita gunakan, mulai dari yang paling standar, misalnya teori H.L. Bloom, ya, atau teori-teori yang Lawrence Green, dan seterusnya, itu banyak sekali. Kita memilih teori yang berkenaan dengan apa topik penelitiannya kita. Jadi di latar belakang tadi kan kita sudah melihat tuh, sudah ada alurnya, apa yang mau kita teliti, variabel-variabelnya apa saja. Nah, kita menjurus ke teori yang banyak menyinggung variabel tersebut. Jangan kita ambil teori yang tidak nyambung. Nah, ini juga biasanya akan menjadi perhatian pada saat sidang proposal ya. Kenapa teorinya muncul seperti ini, sementara kerangkanya berbeda. Maka berhati-hati untuk memilih kerangka teori. Dari kerangka teori ini, kemudian akan muncul kerangka konsep. Jadi berbeda ya. Kalau kerangka teori, itu betul-betul teori asli dari si pembuatnya, itu kita masukkan di tulisan kita, dengan mencantumkan sumbernya, dengan penjelasannya. Sementara kalau kerangka konsep, itu kita sudah mengaplikasikan variabelnya kita ke kerangka teori tadi. Jadi sudah bukan teori aslinya lagi. Sudah kita spesifikkan sesuai dengan variabel penelitian. Nah, kalau untuk penelitiannya yang kuantitatif, dia akan muncul hipotesis penelitian. Intinya, poin-poin yang mau dibuktikan dari hasil penelitian ini. Misalnya, ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian COVID-19 di SMP XX. Ada hubungan antara sikap dengan kejadian COVID di sekolah XX. Nah, itu kan masih jawaban sementara. Itu yang mau kita buktikan nanti di hasil. Apakah hipotesisnya terbukti atau tidak. Yaitu
metode penelitian ya. Di sini harus dijelaskan secara detail bagaimana metode-metode yang kita gunakan selama penelitian ini. Nah, poin-poinnya juga bermacam-macam ya. Ada yang sangat lengkap, tapi kalau secara umumnya mungkin 6 poin ini ya. Yang pertama, jenis penelitian, ini selalu ada di poin nomor 1. Kemudian tempat dan waktu penelitian, kemudian populasi dan sampel, lalu tabel definisi operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Nah, coba kita bahas jenis penelitian. Nah, ini kembali lagi ke metode atau pendekatan apa yang kita pakai. Kalau di kesehatan masyarakat, yang mungkin juga sama ya, di fakultas yang lainnya, kita kenal menjadi 2, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Kuantitatif kita bermain dengan angka, sementara kualitatif kita mengeksplorasi pendapat atau persepsi seseorang, lebih ke kalimat-kalimat. Nah, di bagian paling awal di subbab ketiga ini, metode penelitian, kita harus menjelaskan jenis penelitian yang kita gunakan itu apa. Kalau teman-teman yang pakai kuantitatif, harus dijelaskan apakah yang observasional atau yang eksperimental. Kemudian kalau observasional dijelaskan lagi apakah hanya deskriptif saja, melihat gambaran, atau ada analisa sebab akibat. Nah, nanti spesifik lagi. Kalau analitik yang mana? Cross-sectional kah, case control, atau yang cohort? Jadi, di jenis penelitian ini harus disebutkan secara spesifik. Begitu pula kalau teman-teman yang menggunakan kualitatif. Disebutkan apakah yang fenomenologi, atau kayak etnografi mungkin, atau yang rapid assessment prosedur. Jadi di bab 3 kita sebutkan jenis penelitiannya apa, dan juga dijelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan jenis penelitian tersebut. Misalnya, dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan etnografi. Etnografi itu adalah bla 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 bla, harus dijelaskan. Lebih bagus lagi kalau dilengkapi dengan penjelasan kenapa memilih jenis penelitian tersebut. Jadi itu juga biasanya akan ditanyakan. Di antara banyak jenis-jenis penelitian, kenapa Anda memilih metode tersebut? Di antara cross-sectional, case control, dan cohort, kenapa Anda memilih cross-sectional? Misalnya seperti itu. Jadi di jenis penelitian ini harus dijelaskan poin-poin tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di video kali ini kita akan coba sharing mengenai research design ya, atau desain penelitian di bidang kesehatan masyarakat. Nah, kita ketahui bahwa riset ini penting sekali untuk dilakukan ya, untuk kita mengetahui bagaimana masalah-masalah kesehatan yang terjadi, mengetahui penyebabnya apa, kasusnya banyak terjadi di usia berapa misalnya. Nah, itu semua penting agar nantinya akan menjadi bahan untuk penyusunan program. Nah, pola pikir ilmiah harus kita terapkan. Artinya, untuk menyusun suatu program, kita harus based on evidence, berbasis pada data real di lapangan. Makanya, itulah pentingnya dilakukan riset-riset atau penelitian-penelitian di masalah kesehatan masyarakat. Nah, di video kali ini kita bahas yang pendekatan kuantitatif ya. Kita juga tahu bahwa untuk penelitian itu ada 2 pendekatan ya, ada yang kuantitatif dan ada yang kualitatif. Di video kali ini kita fokus ke yang kuantitatif dulu. Nah, pendekatan kuantitatif itu dia terbagi menjadi 2 ya, ada yang observasional dan juga ada yang eksperimental. Kalau observasional tidak ada intervensi, sementara yang eksperimental ini ada intervensi. Artinya kita melakukan suatu perlakuan dalam penelitian tersebut. Nah, kita bahas dulu yang observasional ya. Observasional ini kita mengamati populasi. Nah, kalau kita hanya melihat gambarannya saja, maka itu dia deskriptif. Sementara kalau analitik, itu kita melihat hubungan sebab akibatnya seperti apa. Jadi ada hipotesis yang mau kita buktikan. Apakah betul ada hubungan atau tidak.
Nah, untuk yang deskriptif ini, ada case series, ada case report, dan juga ada case sectional. Kalau yang case series, itu kita mengumpulkan masalah secara kontinu. Jadi data masalah tersebut, masalah kesehatan, itu kita kumpulkan secara kontinu. Apakah per hari, apakah per minggu, atau per bulan. Jadi dia berlanjut. Kalau yang case report, ini juga kita mengumpulkan data. Hanya bedanya satu waktu atau satu saat saja. Jadi berbeda dengan case series yang kontinu ya. Kalau yang case report ini dia tidak kontinu. Hampir mirip seperti laporan-laporan kasus seperti biasa. Nah, kemudian yang cross-sectional, ini dia ada di deskriptif dan juga di analitik ya. Intinya dia meneliti pada satu saat tertentu. Kalau tidak dianalisa variabelnya, maka dia masuk ke dalam deskriptif, hanya gambaran saja. Tapi kalau kita menganalisa, menyilangkan variabel-variabel di situ, maka masuk ke dalam analitik, karena ada uji sebab akibat. Nah, jadi kalau di deskriptif ini, dia gambarannya, kalau kuantitatif kan dengan data, dengan angka ya. Jadi biasanya yang ditampilkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini kita masih membahas mengenai desain penelitian, tetapi pendekatannya kualitatif. Jadi di video sebelumnya kita bahas untuk pendekatan kuantitatif ya, yang terbagi observasional dan juga eksperimental. Nah, di video kali ini kita coba mempelajari sedikit atau sharing sedikit tentang pendekatan kualitatif. Jadi berbeda dengan kuantitatif ya. Kalau di kuantitatif, kita bermain dengan angka. Data-data dalam bentuk angka absolut atau persen, nah itu yang kita analisis. Sementara, kalau di kualitatif, itu umumnya kita bilang kita bermain dengan kata-kata, dengan kalimat. Jadi sifatnya memang mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Kita eksplorasi, ya, memahami fenomena apa yang dialami subjek dari perspektifnya dia, dari pandangannya dia, dari perasaannya dia. Jadi melalui wawancara mendalam, melalui metode diskusi kelompok misalnya, kita akan mendapatkan informasi-informasi dari informan. Nah, ini juga berbeda ya. Kalau di kuantitatif, kita sebutnya responden. Nah, kalau di kualitatif, ini dia sebutnya informan. Nah, kita coba bahas beberapa jenis-jenis di pendekatan kualitatif ini ya. Yang pertama itu ada studi kasus. Nah, studi kasus ini dia mendalami satu kasus secara terfokus. Jadi dalam satu kasus yang terjadi itu diteliti secara holistik, secara keseluruhan dan mendetail. Sekali lagi mendetail, nah itulah kunci dari kualitatif ya. Kemudian ada juga fenomenologi. Nah, kalau ini kita mempelajari fenomenanya atau kejadian yang terjadi di masyarakat. Kita menelaah fenomena tersebut, bagaimana makna dari kejadian atau fenomena tersebut menurut pandangan masyarakat ya. Kita masyarakat ini sebagai objek ditanyakan mengenai bagaimana Kemudian masuk di tempat dan waktu penelitian atau lokasi penelitian. Ini yang paling mudah ya, paling singkat, jelas, dan padat. Tetapi juga perlu hati-hati untuk teman-teman mengisi. Jadi kalau waktu penelitian itu bukan waktu pengumpulan data. Jadi ini yang perlu kita luruskan ya. Waktu penelitian itu adalah proses dari awal kalian menyusun proposal sampai dengan nanti menjadi hasil penelitian. Biasanya banyak yang hanya menulis penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun sekian.
Padahal yang dia maksud adalah waktu dia turun ke lapangan. Nah, itu tidak betul ya. Jadi waktu penelitian itu adalah dari awal penyusunan proposal, dari awal penentuan judul, mengumpulkan referensi, sampai dengan nanti hasil penelitiannya sudah selesai. Jadi biasanya agak lama tuh, rentang waktu beberapa bulan. Kemudian, kalau lokasinya ini simpel saja, tuliskan dengan detail secara rinci di mana lokasi Anda melakukan penelitian. Di kota apa, kelurahan apa, desa apa, itu disebutkan. Lanjut, populasi dan sampel. Nah, ini perlu kita cek lagi ya, apakah penelitiannya kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif berarti sudah benar, kita pakai istilah populasi dan sampel. Tetapi kalau kualitatif, maka istilahnya bukan populasi dan sampel, tetapi istilahnya adalah informan. Nah, kalau kuantitatif, yang perlu dipaparkan pada bagian ini, yang pertama adalah total populasinya. Datanya dari mana? Jadi biasanya diawali dengan kalimat populasi adalah sekumpulan bla 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 bla. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.000 berdasarkan data dari puskesmas atau data dari kelurahan, misalnya seperti itu. Kemudian dituliskan lagi total sampelnya berapa, yang representatifnya berapa, dan lengkap dengan cara perhitungannya. Jadi kalau di kuantitatif itu kan ada rumus Lemshow, ada rumus Lovin. Nah, itu silahkan digunakan dan dijelaskan pada bagian populasi dan sampel. Nanti setelah ada rumus perhitungannya, kemudian didapatkan misalnya 100 orang sampel. Nah, bagian berikutnya harus menjelaskan teknik penarikan sampelnya. Jadi Anda mau mengambil 100 dari 1.000, ya. Sampelnya 100 tapi populasinya 1.000. Bagaimana cara mengambilnya? Nah, itu dijelaskan di teknik penarikan sampel. Kalau di kuantitatif itu ada yang accidental sampling kah, atau yang random sampling, atau yang systematic sampling. Nah, itu bisa dipilih sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan penelitiannya. Nah, biasanya juga kita menentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi syaratnya siapa saja yang bisa menjadi sampel penelitian. Itu kalau kuantitatif ya. Nah, bagaimana kalau kualitatif? Nah, kualitatif ingat dia istilahnya adalah informan. Jadi informan ini dalam kualitatif kita tidak menentukan jumlahnya. Jadi tidak ada rumus untuk menentukan informan. Kita hanya menjelaskan siapa informan kita, kriterianya seperti apa, lalu bagaimana teknik pengambilan informannya. Biasanya ada yang sifatnya purposive sampling, atau ada yang snowball, jadi dari satu orang menunjuk ke orang lain, itu namanya snowball sampling. Jadi kualitatif, jumlahnya memang lebih sedikit, tidak seperti kuantitatif, jadi juga tidak ditentukan berapa. Nanti dia akan berhenti melakukan penelitian kalau sudah saturasi. Saturasi artinya jawabannya sudah hampir mirip dari informan satu ke informan yang lainnya. Artinya sudah ada kesamaan di situ. Ini di bagian populasi dan sampel ya. Ini juga yang perlu ditekankan dengan baik karena biasanya banyak ditanyakan. Jadi populasinya itu ambil dari tahun berapa, kemudian sampelnya ini perhitungannya sudah betul atau tidak. Jangan-jangan sampelnya tidak representatif atau terlalu kecil. Misalnya tadi populasinya 1.000, tapi sampelnya misalnya yang berhasil dihitung cuma 30. Nah, itu kan akan dipertanyakan. 30 sepertinya tidak begitu mewakili dari 1.000. Nah, makanya akan dipertanyakan rumus untuk perhitungannya. Begitu pula dengan kualitatif, akan ditanyakan bagaimana teknik pemilihan informannya. Lanjut, nah ini juga bagian yang sangat penting, tabel definisi operasional. Semua variabel-variabel penelitian itu akan tertuang di tabel ini. Bagaimana tabel ini juga nantinya akan menjadi pedoman
untuk kita menyusun instrumen penelitian atau alat untuk mengumpul data. Nah, yang pertama dulu ya, metode kuantitatif atau pendekatan kuantitatif. Simpelnya tabelnya seperti ini. Tapi modelnya beragam ya, ada yang sangat lengkap, ada juga yang simpel saja. Jadi di tabel ini harus dijelaskan semua variabelnya ya. Kemudian apa definisi operasionalnya, bagaimana cara mengukurnya, nanti hasil pengukurannya seperti apa, lalu skalanya skala apa. Jadi ada 4 skala ya, ada nominal, rasio, ada interval. Nah, di sini ingat ya, kata kuncinya adalah definisi operasional, jadi bukan definisi secara teoritis. Biasanya banyak yang memasukkan definisi secara teoritis saja. Misalnya jenis kelamin adalah bla 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 bla. Atau yang umumnya begini ya, pengetahuan. Dia hanya menuliskan definisi pengetahuan secara umum. Nah, kalau di tabel definisi operasional, tentu harus disesuaikan dengan apa yang mau teman-teman ketahui di lapangan nanti. Pengetahuan tentang apa? Misalnya tadi kita contoh COVID ya. Jadi pengetahuan responden tentang penyebab COVID, gejala COVID, cara mencegah COVID, nah itu operasional tuh. Apa saja yang ingin kita ketahui di penelitian ini. Jadi harus spesifik. Seperti itu. Cara pengukurannya apakah kuesioner ataukah pakai timbangan mungkin. Biasanya kalau yang mau mengukur berat badan bayi, berat badan orang dewasa, mengukur tinggi badan, nah cara pengukurannya biasanya ada alatnya di sini. Nah, hasil pengukurannya juga kita kenal dengan istilah kriteria objektif ya, atau pengkategorian. Jadi di sini biasanya istilahnya bukan hasil pengukuran, biasanya juga dipakai kriteria objektif. Nah, ini yang teman-teman harus tentukan dengan baik. Jangan sampai salah menentukan kriteria objektif. Contoh yang seperti ini ya, ini yang paling kasus umum. Untuk pengetahuan, biasanya ada yang pakai standar 75, 50%, nah itu kan beda-beda. Atau ada yang pakai median, pakai mean, itu juga tergantung. Jadi perlu hati-hati. Kenapa? Biasanya kita mengambil kriteria objektif dari sumber-sumber yang ada. Dari penelitian sebelumnya kah, atau dari standar baku yang sudah ditentukan. Nah, itu perlu kita lihat lagi ke lokasi penelitiannya kita. Misalnya, kita pakai standar baku yang nasional nih. Pengetahuannya dikatakan bagus kalau di atas 75%. Yang di bawah 75% dikatakan rendah pengetahuannya. Nah, lalu kita melakukan penelitian di daerah pedesaan yang notabene-nya sebagian besar mungkin tidak melanjutkan pendidikan. Nah, itu kan pasti hasilnya akan sangat berbeda ya. Akan besar kemungkinan semua responden kita itu pengetahuannya rendah. Tidak ada yang mencapai 75%. Karena tidak sesuai. Jadi standar baku itu kan secara nasional ya. Kita perlu lihat dia diterapkan di mana. Makanya di kriteria objektif itu sangat menentukan hasil penelitiannya kita. Salah pengukuran, salah pembagian kategori, maka nanti hasilnya juga akan berbeda sekali. Jadi mungkin kita akan bilang bahwa di desa ini pengetahuannya semua rendah, tidak sejalan dengan penelitian di kota A. Nah, jelas beda dong, satu desa, satu perkotaan. Biasanya akan ada perbedaan di situ. Makanya juga dikatakan tadi, untuk mengambil jurnal referensi itu harus yang setipe. Perhatikan lokasinya harus sama. Kalau pedesaan ya cari juga yang pedesaan. Kalau sampelnya remaja ya cari juga yang remaja. Jadi ketika kita membandingkan itu sejalan. Tidak kontras atau tidak berbeda. Jangan sampai kita menelitinya di anak remaja, pengetahuannya bagus. Terus kita lihat, kita gunakan referensi pada lansia yang pengetahuannya rendah. Nah, ini kan tidak masuk akal ya. Remaja dibandingkan dengan lansia. Nah, makanya harus setipe. Baik dari metodenya, dari lokasinya, dan juga populasinya. Nah, ini seperti ini ya, tabel definisi operasional untuk kuantitatif. Ada skala datanya, ada hasil pengukuran, ada cara pengukuran, dan seterusnya. Nah, kalau kualitatif bagaimana? Dia lebih simpel. Jadi, ada yang bilang definisi operasional, ada juga yang pakai definisi istilah. Jadi memang lebih simpel. Jadi dia
kualitatif itu kan eksplorasi ya, bukan menganalisa angka. Makanya dia tabelnya hanya seperti ini. Variabelnya apa, lalu didefinisikan. Inilah yang nanti akan dia buat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana dananya, dan seterusnya. Ini juga yang tadi kuantitatif juga seperti itu. Poin-poin yang ada di definisi operasional itu harus ada di kuesionernya. Nah, ini tips lagi ya untuk teman-teman. Menyusun skripsi, menyusun kuesionernya, itu harus berpatokan pada definisi operasional. Karena biasanya para dosen akan mengecek definisi operasionalnya, oh ini. Lalu dia lihat di kuesionernya, loh kok beda ya? Misalnya, dia menyebutkan di definisi operasional ini pengetahuan. Pengetahuan tentang penyebab COVID, gejala COVID, dan cara pencegahan COVID. Lalu begitu dicek di kuesioner, cuman ada pertanyaan tentang definisi COVID saja. Tidak ada tentang gejala dan tentang penyebab. Nah, itu tidak sinkron. Biasanya akan dicek. Makanya definisi operasional ini penting ya. Dibuat dengan seksama, dengan teliti, karena inilah yang akan menjadi panduan teman-teman menyusun pertanyaan-pertanyaan di kuesioner. Kita lanjut. Nah, ini pengumpulan data. Jadi pengumpulan data berbeda-beda ya. Apakah hanya menggunakan wawancara saja, atau mungkin teman-teman ada yang wawancara plus observasi, atau ada yang menggunakan pemeriksaan. Misalnya mau mengukur tekanan darah, nah itu kan ada pemeriksaan tensi darah. Nah itu berarti dia teknik pengumpulannya maksud saya dengan pemeriksaan. Kalau yang kualitatif, dia wawancaranya disebut wawancara mendalam, menggunakan pedoman wawancara. Terus dia juga menggunakan focus group discussion atau diskusi kelompok. Itu kalau kualitatif ya. Kalau kuantitatif, dia wawancaranya terstruktur. Terstruktur artinya apa? Pertanyaannya sudah rigid, sudah ditentukan. Berbeda kalau kualitatif, pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka. Jadi jawabannya bebas oleh si informan. Nah, di teknik pengumpulan data ini akan dijelaskan apa teknik pengumpulan data yang teman-teman gunakan. Apakah hanya wawancara saja? Ataukah wawancara plus observasi? Nah, itu dijelaskan tuh. Lalu, di bagian ini juga biasanya dimasukkan tuh instrumen atau alat penelitiannya. Jadi, kalau dijelaskan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Jadi, langsung dijelaskan kuesionernya. Atau yang kualitatif nih ya, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan pedoman wawancara. Jadi sepaket. Tapi ada juga beberapa panduan skripsi yang dia pisah. Jadi teknik pengumpulan datanya sendiri, nanti di bawah lagi instrumen penelitian, dibuatnya sendiri, terpisah. Jadi tergantung dengan panduan di kampusnya masing-masing. Nah, di sini juga akan dijelaskan tentang uji validitas dan reliabilitasnya. Apa yang diuji? Ya, instrumennya. Kuesionernya, pedoman wawancaranya, kan kita sudah susun tuh beberapa pertanyaan. Nah, itu diuji sebelum kita turun yang sesungguhnya. Jadi kita uji ke beberapa orang yang karakternya mirip dengan responden kita yang sesungguhnya. Misalnya, kita mau meneliti pada anak SD, maka kita akan cari beberapa anak usia SD untuk diuji. Karena kita mau lihat nih, apakah mereka paham atau tidak dengan pertanyaannya kita. Nanti kalau ada yang tidak paham, ya kita perbaiki lagi. Setelah itu baru turun yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian mau penelitian di anak SD, tapi uji cobanya ke teman-teman kalian yang sudah kuliah. Nah, itu pasti beda tuh. Mereka akan bilang, oh ini paham. Begitu turun ke anak SD, oh kok anak SD-nya nggak bisa jawab. Nah, karena beda. Makanya uji validitas itu harus dilakukan kepada kelompok yang setipe dengan karakteristik respondennya kita yang sesungguhnya. Oke, lanjut. Nah, pengolahan data ini secara umum sama sih ya. Kalau kuantitatif ya kita editing dulu, di cleaning dulu kuesionernya sudah lengkap atau belum, atau ada jangan-jangan pertanyaan yang tidak terjawab atau terloncat, itu di cleaning. Lalu kita bikin coding,
Untuk jawaban A, kodenya apa, jawaban B, kodenya apa. Setelah itu baru kita input di software SPSS, baru kita analisis. Nah, kalau kualitatif, ini kita bermain dengan rekaman. Jadi kita kan wawancara tuh, ada rekaman yang kita simpan. Nah, itu kita koleksi dulu datanya, artinya kita buat transkripnya, pertanyaannya dan jawabannya diketik, lalu di coding juga. Jadi ada beberapa kata yang sama untuk setiap variabelnya itu di coding, lalu direduksi jika ada yang tidak perlu, lalu disajikan dalam bentuk matriks, ada ya matriks kualitatif. Dari situ baru kita bisa tarik kesimpulan. Jadi metodenya berbeda. Kalau kuantitatif memang kita bermain dengan angka, tapi kalau kualitatif kita bermain dengan kalimat-kalimat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner, khususnya untuk penelitian kuantitatif. Ya, jadi kuesioner yang sudah kita susun itu akan lebih bagus kalau diuji sebelum dilakukan penelitian. Tujuannya adalah kita mau memastikan apakah kuesioner ini sudah akurat, sudah tepat guna untuk mengukur variabel yang akan ditanyakan. Maka dari itu ada 2 uji yang harus dilakukan. Yang pertama adalah uji validitas dan yang kedua adalah reliabilitas. Jadi validitas itu melihat valid atau tidaknya ya, akurasinya. Dia akurat atau tidak. Lalu reliabilitas artinya konsisten atau tidak. Kita coba bahas. Yang pertama, jadi uji validitas ini untuk melihat ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data. Mudahnya saya beri contoh seperti ini. Kalau kita ingin menimbang berat badan, maka yang kita gunakan adalah timbangan untuk badan seseorang gitu. Bukan timbangan makanan ataupun yang lainnya. Kalau kita ingin mengukur tinggi badan, maka yang kita gunakan mikrotois atau statur meter supaya hasilnya akurat. Kalau kita mengukur, misalnya ya, kita ingin mengukur gelang atau cincin emas, kemudian yang kita gunakan adalah timbangan berat badan, maka hasilnya tidak akan tepat, tidak akurat, karena tidak terbaca detail timbangan berat badan, kemudian yang kita taruh di atasnya adalah perhiasan. Dia tidak akan terbaca. Nah, ini yang dimaksud dengan valid, ya. Jadi uji validitas. Oke, kita masuk di bab 4 ya. Ini bab hasil dan pembahasan. Nah, ini juga biasanya berbeda. Biasanya ada panduan yang memisahkan hasil dan pembahasan. Misalnya bab 4 khusus di hasil, bab 5 pembahasan. Nah, itu tergantung dari panduan dari masing-masing kampus. Kita coba jelaskan yang secara umumnya. Intinya poinnya ada 3, hasil penelitian, pembahasan, dan juga keterbatasan penelitian. Nah, di hasil penelitian ini kita mengisi atau mendeskripsikan uraian hasil analisis datanya. Kalau ini kuantitatif ya, jadi ditampilkan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, yang sifatnya itu ringkas. Jadi hanya menunjukkan tabel, kemudian ada sedikit narasi di bawah mengenai isi dari tabel tersebut. Itu kalau pada bagian hasil. Kalau dia misalnya penelitiannya kualitatif, biasanya di hasil itu kita memaparkan sedikit review dari wawancara mendalam atau dari diskusi kelompok yang kita peroleh. Nah, bedanya di pembahasan ini sudah lebih lengkap. Pertama, kita mengulang sedikit apa yang sudah ditampilkan di hasil, tetapi dilengkapi dengan analisanya kita.
dikaitkan dengan teori-teori, ya, atau diperkuat lagi dengan penelitian-penelitian terkait. Misalnya, kalau hasilnya sejalan dengan penelitian yang sudah ada, nah itu kita perkuat. Kalau misalnya ternyata berbeda, nah itu juga kita jelaskan apa yang menyebabkan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kita tidak sekedar mengulang data ya, biasanya ada yang keliru. Apa yang ada di hasil, itu lagi yang dia jelaskan di pembahasan, hanya lebih lengkap. Misalnya, di hasil dia hanya membaca data tertinggi terendah. Nah, di pembahasan dia bacakan tuh semua isi tabel. Nah, itu salah ya. Di pembahasan justru biasanya sudah tidak ada lagi angka-angka yang dalam bentuk persentase. Ada juga beberapa yang memasukkan data, tetapi lebih banyak memaknainya saja. Jadi kita menjelaskan maknanya atau arti dari data tersebut. Misalnya, kita memperoleh data sebanyak 63% siswa-siswi SMP yang terpapar COVID. Nah, itu artinya apa? Apakah ada penyebab-penyebab sehingga kasusnya itu tinggi, ataukah ada teori-teori yang bisa menjelaskan? Jadi tidak hanya menyebutkan 63%. Kemudian ada juga keterbatasan penelitian. Kalau keterbatasan penelitian ini kendala ya, yang dihadapi oleh peneliti pada saat proses penelitian ini berjalan. Kesulitan-kesulitan secara metode atau secara prosedur, nah itu juga dijelaskan. Hal-hal yang sehingga ada beberapa poin di penelitian yang tidak bisa dijelaskan, yang sifatnya di luar kendali peneliti tersebut. Nah, ini dijelaskan di bagian keterbatasan penelitian. Nah, saya mau menyinggung sedikit ya. Jadi, di pembahasan tadi, ini kan kita menjelaskan hasil analisanya kita dengan penelitian terkait. Entah itu dia sejalan atau tidak sejalan. Nah, dengan adanya tabel matriks tadi, kita kembali lagi ke bab 1 yang elaborasi. Itu kan ada matriks ya, tabel matriks yang saya jelaskan sedikit. Nah, itu akan sangat membantu. Jadi bayangkan kita punya banyak variabel nih yang diteliti, ada 6 misalnya variabel. Nah, kalau kita mau membuka ulang lagi jurnal-jurnal yang sudah kita gunakan sebagai referensi, itu biasanya kan akan makan waktu. Tetapi, dengan adanya matriks tadi, itu akan sangat menyingkat waktu kita. Jadi matriks tadi kan saya sebutkan bahwa kita bikin per variabel. Misalnya variabel pengetahuan, nah ada beberapa jurnal yang kita gunakan. Variabel sikap, nah, ada beberapa jurnal yang kita ambil. Dari situ, itu yang kita pakai untuk menulis pembahasan. Jadi misalnya kita peroleh pengetahuan mempengaruhi kejadian COVID. Hal ini sejalan dengan, nah kita buka lagi matriksnya nih. Kita lihat hasil yang sejalan. Itu akan sangat mempermudah kita dalam menulis pembahasan dengan adanya matriks itu. Seperti itu ya di hasil dan pembahasan. Kemudian kita lanjut. Nah, ini si bagian yang akhir, penutup ya, kesimpulan dan saran. Ini mudah sekali, tapi juga perlu ketelitian. Yang pertama, kesimpulan ini itu tidak asal membuat poin-poin saja, tapi harus sesuai dengan tujuan khusus. Jadi sering sekali juga ditemukan beberapa tulisan mahasiswa yang menuliskan kesimpulan itu yang menurutnya penting dari poin-poin hasil dan pembahasan. Padahal itu keliru ya. Jadi ingat bahwa kesimpulan ini harus menjawab tujuan-tujuan khusus. Kemudian untuk saran, ini kita biasanya agak sedikit mirip, menyinggung juga di manfaat. Jadi tadi kan ada manfaat teoritis dan aplikatif. Nah, itu juga bisa kita singgung di bagian saran. Biasanya ada saran untuk peneliti selanjutnya. Kemudian ada saran untuk instansi atau lokasi penelitian. Ya, untuk melakukan apa. Misalnya, kita meneliti 7 atau 6 variabel, kemudian ada 2 variabel yang ditemukan punya pengaruh terhadap topik penelitiannya kita. Nah, itulah yang kita angkat menjadi saran. Contoh begini ya, tadi judulnya kan faktor penyebab atau faktor risiko kejadian COVID di SMPX. Kemudian dari sekian banyak variabel, ternyata kita menemukan variabel pengetahuan dan variabel media
itu mempengaruhi kejadian COVID. Nah, itu bisa kita angkat menjadi saran. Bagaimana kita memperbaiki pengetahuan supaya menjadi pencegahan COVID. Jadi kan di hasilnya ternyata mereka-mereka yang pengetahuannya rendah ini lebih banyak positif COVID. Nah, itu yang perlu diperbaiki oleh instansi terkait. Memperbaiki pengetahuan supaya mengurangi kejadian COVID. Jadi seperti itu. Saran kita harus kembali lagi ke hasil dan pembahasan dari hasil penelitian kita. Ya, seperti itu saja mungkin penjelasan mengenai tips dan trik dalam penulisan skripsi atau tulisan-tulisan ilmiah ya. Intinya adalah bagaimana keuletannya kita untuk mencari data, mencari referensi ya, mencari sumber-sumber yang valid. Kemudian jangan lupa juga sumbernya harus update minimal 5-10 tahun terakhir. Nah, kalau sudah lengkap bisa dibuat dalam bentuk matriks sehingga itu akan sangat memudahkan kita pada saat jalan menulis tulisan ilmiah ini. Dari proposal bahkan sampai ke skripsi atau tulisan laporan akhir. Kuncinya adalah kita mulai dari sekarang dan gunakan semua teknologi yang ada untuk mencari data-data sekunder. Semoga pada video kali ini sangat membantu, mudah dipahami ya, bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang pada masa penyusunan skripsinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.